Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Nah, sebelum menggunakan Microsoft Office PowerPoint, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama sekali adalah cara membuka Microsoft Office PowerPoint. Untuk membukanya, kita dapat menggunakan logo atau icon yang terdapat pada desktop PC atau laptop kita. Bisa dengan 2 kali klik, maka akan terbuka Microsoft Office PowerPoint. Atau dengan cara klik kanan, kemudian pilih Open. Selanjutnya, cara yang kedua untuk membuka Microsoft Office PowerPoint, kita bisa dengan melakukan klik pada Start. Kemudian kita cari logo Microsoft Office PowerPoint. Kita klik. Cara yang ketiga, kita bisa melakukannya dengan mengetikkan pada pencarian atau search. Kita ketikkan PowerPoint. Kemudian akan muncul logo PowerPoint. Selanjutnya kita klik. Itulah 3 cara untuk membuka Microsoft Office PowerPoint. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silahkan dipilih dari ketiga cara itu mana yang menurut kalian paling mudah. Selanjutnya, setelah terbuka Microsoft Office PowerPoint, kita pilih New Blank Presentasi. Maka kita akan dihadapkan pada lembar kerja Microsoft Office PowerPoint. Baiklah, ini tampilan dari Microsoft Office PowerPoint. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian pada lembar kerja Microsoft Office PowerPoint ini. Simak dengan baik. Yang pertama kita akan mengenal yang namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini digunakan untuk mengakses beberapa fitur dengan cepat. Di sini hanya ada 4 dari fitur ini yang bisa kita akses dengan cepat. Yang pertama sekali adalah icon atau logo shape. Kemudian ada logo undo. Kemudian ada logo redo. Dan selanjutnya adalah from beginning. Apa fungsi dari keempat ini? Nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya ada title bar. Nah, ini yang bertuliskan Presentation 1, kemudian PowerPoint. Ini title bar akan sesuai dengan nama file yang kita simpan nanti. Ini namanya title bar. Selanjutnya kita mengenal yang namanya tab menu. Apa saja tab menu itu? Ada File, Home, Insert, Design, Transisi, Animasi, Slideshow, Review, dan View. Selanjutnya kita akan mengenal ribbon. Jika kita klik menu Home, maka akan terdapat beberapa ribbon di dalamnya. Atau group. Dalam menu Home terdapat beberapa grup. Contohnya, ada grup Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing, Editing. Ini adalah grup yang terdapat pada menu Home. Selanjutnya kalau kita klik menu Insert, juga sama, terdapat ribbon atau grup. Ada grup Slides, Tables, Image, Ilustrasi. Pada setiap grup ini dibatasi dengan garis lurus. Artinya, yang berada di dalam
ini termasuk satu grup. Di dalam setiap grup ini juga terdapat beberapa icon. Contohnya, pada grup ilustrasi terdapat icon Savers, Smart Art, Card. Begitu juga pada menu yang lainnya, terdapat beberapa grup. Selanjutnya, kita akan mengenal slide pane. Slide pane terdapat pada sebelah kiri lembar kerja Microsoft Office PowerPoint. Slide pane merupakan tampilan-tampilan kecil yang menampilkan lembar-lembar kerja PowerPoint kita. Ini dinamakan dengan slide pane. Ada slide pane 1, slide pane 2, 3, dan seterusnya. Tergantung jumlah halaman yang kita buat di Microsoft Office PowerPoint. Selanjutnya, kita mengenal tombol View. Ada 4 tombol View. Yang pertama, Normal. Kemudian yang kedua, Slide Sorter, Reading View, dan Slideshow. Selanjutnya, ada tombol Control Zoom. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan lembar kerja Microsoft Office PowerPoint kita. Baik, selanjutnya, yang terakhir adalah lembar kerja Microsoft Office PowerPoint atau slide area. Nah, ini merupakan slide area pada Microsoft Office PowerPoint. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami untuk pengenalan bagian-bagian pada Microsoft Office PowerPoint. Untuk fungsi dan kegunaannya, selanjutnya kita akan bahas. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, setelah kita mengenal bagian-bagian dari Microsoft Office PowerPoint, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat presentasi. Yang akan kita pelajari di sini adalah membuat teks sederhana, kemudian memberikan animasi pada tulisannya. Selanjutnya kita mengganti beberapa lembar kerja background pada Microsoft Office PowerPoint. Oke, baik, disimak materinya. Untuk membuat teks, kita bisa langsung mengetikkannya pada title to add title. Atau, kita bisa menggunakan cara lain. Tampilan awal di slide area ini, kita akan dihadapkan pada kotak title yang sudah disediakan. Jika kita tidak mau menggunakan yang ini, kita bisa menghapusnya. Kita blok seperti ini. Kemudian tekan delete di keyboard. Selanjutnya kita bisa menggunakan teks yang ada di Microsoft Office PowerPoint dengan klik insert, kemudian kita pilih word art. Kita pilih teks dan warnanya. Baiklah, Bapak akan menggunakan teks yang ini. Kemudian kita ketikkan Oke, belajar membuat animasi. Selanjutnya, teks ini kita akan beri animasi. Kita klik menu Animation. Pada menu Animation ini, kita dapat memilih jenis-jenis animasi sesuai dengan fungsinya. Kita pilih animasi yang berwarna hijau atau More Entrance Effect. Di More Entrance Effect ini, kita pilih jenis-jenis animasi Entrance Effect. Kita tinggal klik saja, maka akan mendapatkan tampilan animasi pada tulisan yang kita buat. Perhatikan, setiap Bapak mengklik, efek yang ada pada
bintang-bintang yang berwarna hijau ini, maka tulisan akan bergerak. Anak-anak Bapak bisa memilih jenis animasi apa yang diinginkan. Jika sudah berselancar dan mencari-cari animasi yang cocok, maka kita tinggal klik OK. Tulisan ini jika sudah dibuat animasi ada tandanya. Ini lihat, ada tanda angka 1. Artinya tulisan ini sudah menggunakan satu jenis animasi. Selanjutnya, kita akan membuat background pada lembar kerja. Selanjutnya, kita akan membuat background pada lembar kerja kita. Kita bisa pilih menu, desain, kemudian pilih background yang sudah disediakan. Oke, kita bisa pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Kita klik di bagian ini, kita pilih background yang mana yang mau kita gunakan. Atau merubah varian warnanya. Kemudian memposisikan teks sesuai dengan keinginan kita. Nah, sudah siap satu slide kita buat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tampilan dari slide yang kita buat ini. Untuk melihat presentasi yang sudah kita buat, maka kita bisa klik tombol view berikut ini. Kita klik tombol view slideshow. Nah, untuk memunculkan tulisan atau teks yang sudah kita buat, kita tinggal klik saja atau tekan enter di keyboard. Maka akan muncul animasi yang kita buat tadi. Bagaimana? Menarik bukan? Selanjutnya kita akan membuat slide yang kedua. Untuk membuat slide yang kedua, kita klik pada menu Home, kemudian pilih New Slide, kemudian kita pilih Blank. Maka pada slide pane akan bertambah 2 lembar kerja Microsoft Office PowerPoint kita. Selanjutnya, kita ketikkan teks. Kalau tadi kita menggunakan word art, sekarang kita akan menggunakan jenis teks yang lain. Kita akan gunakan text box. Klik text box. Kemudian arahkan mouse ke lembar kerja, kita klik, kemudian tahan dan tarik. Nah, kita mendapatkan kotak untuk teks kita. Selanjutnya, kita ketikkan teks. Oke, kita sudah dapat teks. Selanjutnya, kita ganti teks dengan teks yang lain sesuai dengan keinginan kita. Ukurannya bisa kita besarkan. Nah, kita sudah jadi satu teks. Selanjutnya kita akan membuat background yang berbeda dari slide pertama. Kita klik menu desain. Kemudian kita pilih format background. Selanjutnya kita pilih Oke, baik. Di sini kita tinggal pilih saja. Pilih solid, satu warna. Nah,
Ini masih ada efek yang seperti ini. Kita caranya klik hide background graphic. Kita klik hide background graphic ini. Jika kita memilih solid, maka kita hanya memilih satu warna. Kita pilih yang gradients. Di sini kita dihadapkan pada pilihan beberapa warna yang digabungkan atau dikombinasikan. Kita pilih seperti ini. Posisi pencahayaannya, warnanya bisa kita atur. Atau kita bisa memilih jenis background, picture, or texture fill. Pada bagian ini, kita bisa memilih insert picture atau bisa memilih texture. Oke, baik anak-anak Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya bisa dikembangkan. Selanjutnya kita bisa memberikan animasi pada tulisan ini. Baiklah, setelah kita mengenal bagian-bagian pada Microsoft Office PowerPoint, selanjutnya kita juga sudah membuat teks sederhana, serta memberikan animasi, membuat background. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil yang telah kita buat. Untuk menyimpan file di Microsoft Office PowerPoint, kita klik menu File, kemudian kita pilih Save, kita pilih Save As, kita pilih Browse, kemudian kita tempatkan file kita pada direktori kemudian kita beri nama file latihan 1. Kemudian kita simpan. Nah, proyek kita sudah tersimpan. Maka title bar Nah, proyek kita sudah tersimpan. Pada title bar akan tertulis nama file kita, latihan1.pptx. pptx adalah ekstensi dari file PowerPoint. Selanjutnya, kita bisa menutup atau meng-close lembar kerja Microsoft Office PowerPoint kita dengan dua cara. Yang pertama, kita langsung klik pada tombol silang ini atau close. Yang kedua, kita bisa melalui menu file, kemudian close. Silahkan diulang-ulang materi tersebut. Baiklah anak-anak Bapak, kita sudah selesai belajar menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Selanjutnya anak-anak Bapak bisa mengulang-ulangnya di rumah agar lancar dan bisa dipahami beberapa fitur di Microsoft Office PowerPoint. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang Microsoft Office PowerPoint. Selamat belajar, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.